Sidang jemaat, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih Tuhan menyertaimu. Salam bagimu juga. Secara responsorial, kita membaca Mazmur dari Mazmur 85 ayat 1 dan 2, 8 sampai 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah, Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memuliakan keadaan Yakub. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya jangan mereka kembali daripada kebodohan. Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Sidang jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati, dan aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, marilah dengan rendah hati kita terbuka di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, luruskanlah jalan kami yang salah. Luruskanlah hati kami yang bengkok, ya Tuhan. Tegakkanlah jiwa kami yang lunglai. Karena beratnya dosa menindih kami, menjadi beban yang selalu membuat kami tak mampu hidup, menikmati rahmat Tuhan. Tetapi kami percaya rahmat-Mu lebih kuat dari kuasa dosa. Dan itulah pengharapan kami satu-satunya. Kiranya Roh Kudus menyadarkan kami, menyesali dosa kami, agar tetap setia mengiring Engkau. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Titus 3 ayat 5 dan 1 Petrus 2 ayat 10. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu ketahuilah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dulu tidak dikasihani,
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Kita akan memberikan persembahan dengan nats persembahan terambil dari Mazmur 85 ayat 10 sampai 11. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi Apalah Arti Ibadahmu. Orang yang hidup beribadah dan melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga,
Kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini ya Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan tadi, kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bacaan hari ini di ibadah minggu saat ini. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Pembacaan yang berikut 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15a. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15 bagian A, dan pembacaan Injil menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Injil menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami datang menyembah-Mu. Kami datang menaikkan syukur dan terima kasih. Karena hanya Engkaulah Allah, Pencipta dan Pemelihara. Kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan atas hidup yang kami jalani. Bahkan kami sungguh merasakan kasih setia Tuhan yang terus memberkati kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang juga melayakkan kami untuk dapat menikmati persekutuan dalam ibadah raya minggu saat ini. Di tengah-tengah penyembahan kami, firman Tuhan akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, untuk kami bisa mengerti dengan baik, sehingga firman-Mu tertanam dengan baik dalam hati, dalam hidup kami.
Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin dan mengurai pembacaan firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah," jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15a. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha
supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia, anggaplah kesabaran Tuhan, kita kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan dengan setia. Kure sumangat puang. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bagian utama untuk menjadi perenungan kita ada pada Injil menurut Markus 1 ayat 1 sampai 8, dan kita ada di bawah sorotan tema yang mengatakan pertobatan dan kesetiaan. Pertobatan dan kesetiaan. Kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua, yang diharapkan dalam masa-masa penantian, khususnya di minggu Advent yang kedua, ialah bagaimana setiap orang percaya menyadari akan dosanya, hidup dalam pertobatan, dan tetap setia di jalan Tuhan. Berbicara tentang masa penantian, saya berulang kali mengilustrasikan atau merefleksikan tentang bagaimana seseorang mempersiapkan diri. Ketika seorang pejabat yang akan datang, pasti jauh-jauh hari sudah dipersiapkan.
Ketika yang akan datang adalah pejabat, pasti kita memberikan penghormatan dan penghargaan. Lalu bagaimana dengan persiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus kembali? Ada lagu yang dulu itu seringkali kita nyanyikan waktu masa-masanya Meko. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tuhan mau datanglah. Jangan tidur, jangan terbuai, karena Dia segera datang. Siapkan dirimu, karena dalam Petrus tadi katakan, Dia tidak lalai, karena sudah janji Dia segera datang. Siapkan dirimu. Masa Advent adalah masa di mana kita mempersiapkan diri kita menyambut kelahirannya dan sekaligus mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya kedua kali atau kedatangannya kembali. Semoga saja orang percaya saat ini tidak hanya fokus pada perayaan atau persiapan-persiapan terkait dengan seremoni, lalu kemudian abai dengan persiapan diri. Jangan sampai kita hanya fokus untuk persiapkan perayaan-perayaan, tapi kita abai dengan mempersiapkan diri kita. Apa yang disampaikan dalam perikop bacaan khususnya bahan utama kita, ini adalah nubuat yang jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ayat 2 sampai 3 katakan begini. Ayat 2 sampai 4. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yohanes adalah utusan yang diutus untuk mempersiapkan kedatangan Mesias. Dan karena itu, dalam utusannya untuk mempersiapkan kedatangan Mesias, apa yang diserukan oleh Yohanes? Yohanes menyerukan, bertobatlah. Bertobatlah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, dunia di mana kita ada saat ini semakin rusak dan mengerikan. Tapi kalau orang percaya, tidak kaget. Karena memang sudah tahu, firman sudah katakan menjelang akhir zaman dunia tidak semakin baik, tetapi semakin kejam. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, beku, sehingga orang tidak peduli dengan sesamanya. Dunia ini semakin rusak dan semakin mengerikan. Ini bukti bahwa ternyata dosa semakin merajalela.
Dosa masuk atau merasuk di semua bidang kehidupan. Apakah gereja steril? Tidak. Termasuk ke dalam gereja, ke dalam persekutuan, perbuatan dosa. Kepentingan diri merusak tatanan dalam persekutuan. Keserakahan mengorbankan banyak hal, termasuk manusia. Kita lihat sekarang ini bagaimana kasih itu semakin beku, keserakahan yang mengorbankan banyak orang, termasuk dengan orang-orang yang sudah menjadi bagian dalam dirinya. Kalau kita lihat di media massa, sekarang ini kita sudah begitu gampang untuk bisa mendapatkan informasi dan ya akses. Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi pembunuhan dengan malah yang dibunuh dan membunuh itu adalah anggota keluarga. Beberapa minggu yang lalu itu didapati kayaknya di daerah Koja sini, ya kan, adanya pembunuhan ya. Yang dibunuh itu adalah kalau tidak salah istri dan anaknya ya. Iya. Dan kemarin itu juga lagi di Jagakarsa, ya. Setelah dia melakukan tindakan kekerasan kepada istrinya yang akhirnya dirawat, dia dengan tega membunuh 4 anaknya yang masih bayi. Ya. Banyak kalau kita saksikan di media massa, dan ini terjadi dalam anggota keluarga sendiri. Di mana orang-orang tidak bisa lagi mengendalikan perasaan atau mengendalikan emosinya. Tak berhitung lagi modus-modus penipuan lewat online. Ya. Makanya kita juga harus mawas diri untuk jangan tertipu. Karena banyak sekali modus-modus penipuan yang ada dalam dunia saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan wajah dunia seperti ini, maka kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dunia ini rusak karena dosa semakin merajalela. Sementara untuk sebuah pemulihan, Yohanes menyerukan bertobat. Persiapkan jalan, luruskan jalan. Ya. Kalau kita melihat kekacauan dalam keluarga, dalam persekutuan, dalam kehidupan bermasyarakat, apakah ini bentuk persiapan untuk Tuhan? Sudah pasti tidak. Apakah dengan dunia yang jahat seperti ini, jalan yang disiapkan untuk kedatangan Tuhan? Tadi dikatakan dalam bacaan kita, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Luruskanlah jalan baginya. Dengan banyak kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu mau membuktikan, memperlihatkan bahwa jalan itu belum lurus. Masih penuh dengan ketimpangan, masih penuh dengan atau masih bengkok.
belum lurus, timpang, bengkok. Kenapa? Karena hati manusia penuh dengan kemunafikan. Rancangan manusia masih penuh dengan kejahatan. Rancangan manusia hanya berpusat pada diri dan keuntungan atau kepentingannya sendiri. Kita diajak, kita menerima seruan, bertobatlah, persiapkan jalan, luruskan jalan untuk Tuhan. Kita periksa, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari periksa diri kita. Jangan periksa orang lain. Periksa diri kita sendiri. Apakah di hati kita masih ada iri? Apakah di hati kita masih ada benci atau dendam? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara? Kalau yang dipikirkan adalah hal-hal yang negatif, setiap melihat sesuatu atau kejadian, pasti yang langsung ada dalam pikiran negatif, yang tidak baik. Coba lihat dalam kehidupan kita, apakah yang kita pikirkan hanya berfokus pada keuntungan diri sendiri, lalu tidak memikirkan orang lain? Kalau kita sudah bisa mengevaluasi diri kita untuk menemukan jawaban, maka kita tahu untuk memastikan jalanku sudah lurus, saya sudah siapkan jalan untuk Tuhan dan jalan itu lurus. Tapi kalau masih ada ini di dalam hati, masih ada seperti ini di dalam pikiran kita, berarti jalan kita belum dipersiapkan, belum lurus. Karena itu Yohanes tegaskan, dia menyerukan bukan hanya kepada umat Yahudi, bukan hanya kepada orang banyak yang mengikuti dia pada saat itu, tapi juga sekaligus kepada kita semua. Bertobatlah. Bertobat. Bukan hanya sekedar pengakuan dosa atau mengaku dosa. Tapi bertobat yang dimaksudkan adalah kita sadar apa yang sudah diperbuat, kita menyadari apa yang ada dalam hati kita yang tidak benar, apa yang ada dalam pikiran kita yang tidak benar. Kita sadar, kita sesali, kita tinggalkan itu. Untuk kita siapkan diri kita, siapkan jalan yang lurus. Tinggalkan dosa. Pertobatan yang dimaksud adalah perubahan sikap. Kalau dulu kita hanya melayani diri kita sendiri, kita hanya mengasihi diri kita sendiri, maka pertobatan itu mengantar setiap orang untuk melayani dan mengasihi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selain pertobatan, yang diharapkan dari kehidupan umat adalah kesetiaan. Dua hal yang ditekankan dalam perenungan kita sesuai tema pertobatan dan kesetiaan. Yang dituntut dari kehidupan umat adalah kesetiaan. Kesetiaan umat itu membuktikan bahwa orang percaya sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Karena banyak umat yang tidak setia, yang perubahannya temporer. Ya, karena Minggu Advent menjelang Natal kita disuruh untuk kakak-kakak kales dan suramorum, maka terlihat perubahan. Tapi kalau sudah lewat lagi Minggu Advent, kumat lagi. Itu bukan pertobatan yang sesungguhnya. Ya, karena Natal itu, apalagi seruan Natal, tema Natal tahun 2023 ini dikatakan damai, ya mau tidak mau karena diperdengarkan terus damai,
Ya, orang yang berselisih berdamai, tapi nanti 2024 lanjut lagi. Itu temporer. Itu bukan pertobatan yang sesungguhnya. Pertobatan itu menuntut dan terbukti dalam kesetiaan. Yohanes dalam panggilan pelayanannya, ia terhitung sebagai seorang hamba Allah yang sangat hebat, populer. Terbukti banyak orang yang mendengarkan dia, banyak orang kemudian mengikuti dia, dan banyak orang kemudian yang memberi dirinya untuk dibaptis. Dia populer. Walaupun dia sudah, katakanlah dia punya nama yang besar sebagai hamba Tuhan, dia tetap setia dalam kerendahan hati. Banyak orang ketika statusnya sudah berubah, keadaannya sudah berubah, tidak lagi setia. Ya. Menggeser posisi Tuhan. Yohanes tidak. Yohanes tetap sadar diri. Walaupun dia kelihatan hebat di hadapan manusia, tapi Yohanes tetap sadar diri mengatakan, saya ini hanya perintis. Akan ada yang datang yang lebih besar. Membungkuk, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi banyak orang ketika sudah berbuat, wah dia pasang dada, siapa dulu? Kalau bukan saya, mana bisa? Yohanes tetap setia dalam panggilannya. Dia hanyalah perintis. Dia hanyalah utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam kerendahan dirinya, dalam kerendahan hatinya, dia mengatakan, saya hanyalah seorang perintis, hanya seorang hamba. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan jalan untuk Tuhan. Mari kita mengevaluasi kesempatan untuk kita melihat diri kita. Jangan hanya persiapan lahiriah, tapi persiapkan juga rohani kita. Jangan hanya bersihkan rumah, tapi yang paling penting, bersihkan hatimu dan pikiranmu. Bersihkan hati pikiran. Jangan hanya mendekorasi, mendandani supaya kelihatan indah, tapi dekorasi, dandani juga rohani kita, supaya indah dalam pandangan Tuhan. Supaya indah dalam pandangan Tuhan. Dan karena itu seruan ini disampaikan kepada kita semua, bertobatlah. Bertobatlah. Setialah pada jalan Tuhan, karena Tuhan itu sangat setia mengasihi kita. Karena kita adalah milik kepunyaannya yang sangat berharga. Sekaligus firman Tuhan di Minggu Advent yang kedua. Dan dalam rangka hari ulang tahun ke-61 PPGT juga mengingatkan generasi-generasi muda. Dalam menjalani masa muda, luruskan jalan. Dalam perjalanan di masa muda, begitu banyak tantangan, godaan di sekitar, kuatkan iman, teguhkan iman, karena Tuhan segera datang. Persiapkan diri, pakai masa muda untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dirgahayu PPGT yang ke-61. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Bertobatlah.
tetaplah setia untuk terus mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Kita berdoa. Kami sadar Tuhan, bahwasanya di kehidupan yang kami jalani, banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bersihkan hati kami Tuhan, bersihkan pikiran kami, seluruh hidup kami, supaya Tuhan mendapati kami sebagai umat yang terus mempersiapkan diri kami, meluruskan jalan bagi Tuhan. Dalam kejujuran kami mengakui Tuhan, kami berusaha untuk mau hidup dalam pertobatan. Tapi banyak kali kami gagal, menunjukkan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dan karena itu kami memohon, Allah Roh Kudus, kuasai hidup kami, jamah dan ubahkan hidup kami. Karena kami sadar bahwa Tuhan tidak akan lalai dari janjinya. Tuhan segera datang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan itu Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Sehingga di perjalanan kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan adalah kesempatan bagi kami untuk menyatakan pertobatan dan selalu hidup dalam kesetiaan. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Diberkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Tuhan mengenal setiap keadaan jemaat-Mu. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan, sekaligus apa yang menjadi harapan. Hamba-Mu sungguh percaya Engkau mengasihi umat-Mu, dan berkat-Mu akan selalu dinyatakan dalam kehidupan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan anak-anak, cucu-cucu dalam tumbuh kembang mereka, diberkati Tuhan. Dalam bangku pendidikan, Tuhan tolong selalu. Perlengkapi dengan kesadaran untuk tekun dalam doa, belajar, dan selalu andalkan Tuhan, supaya mereka boleh menempuh dan menyelesaikan pendidikan untuk meraih cita-cita di dalam Tuhan. Orang tua kami yang telah menjalani masa indah di lanjut usia, berikan semangat Tuhan, karuniakan kesehatan dan sukacita untuk menjalani masa-masa indah yang adalah anugerah dari Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang dalam gangguan kesehatan, dalam lembaran warta jemaat tercantum nama-nama anggota jemaat yang sedang menjalani perawatan. Ataukah mungkin Tuhan ada jemaat-Mu yang belum sempat diketahui, mungkin mereka sedang terbaring di rumah, atau terbaring di rumah sakit, atau yang sedang dalam proses pemulihan, dan sedang bersama-sama dengan kami dalam penyembahan saat ini. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, memberkati segala upaya yang dilakukan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang sedang berduka di jemaat Tuhan, ada beberapa anggota jemaat yang harus menghadapi
kenyataan di mana Tuhan panggil anggota keluarga. Kuatkan dan hiburkan Tuhan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang bergumul, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaatmu, supaya tidak larut dalam gumul, tapi punya pengharapan bahwa di dalam Tuhan pasti selalu ada jalan keluar yang terbaik, sehingga tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan tantangan, kami sungguh menyaksikan Tuhan selalu baik. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan atas hidup kami. Secara khusus kami bersuka cita dan menaikkan syukur bersama dengan anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu, Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, panitia atau tim yang sedang melaksanakan pelayanan dalam jemaat. Tuhan tolonglah kami, beri kami hikmat Tuhan, karuniakan kami sehati sepikir, berikan kami kemurnian hati, ketulusan melayani Tuhan, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan di dalam semua itu, Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, semua bentuk-bentuk pelayanan, baik dari tingkat sinode sampai ke jemaat-jemaat, berkati Tuhan, khususnya di dalam menjalani masa-masa Advent saat ini. Semoga pelayanan dapat berjalan dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk berbagai program pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat dalam sepanjang pekan ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati semuanya, sehingga pelayanan-pelayanan yang akan dilaksanakan itu adalah sungguh-sungguh untuk membangun kebersamaan, membangun iman, membangun persekutuan, dan di dalam semua itu Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pesta demokrasi sudah sangat mendekat, Tuhan kami percaya, Tuhan mengendalikan semuanya dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Kami pun bersyukur bersama dengan PPGT memperingati, merayakan hari ulang tahun yang ke-61. Jadikan PPGT, khususnya PPGT di Jemaat Keramat, untuk menjadi saksi Tuhan, mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Tuhan di tengah-tengah masa muda mereka. Ya Bapa di sorga, kehidupan kami semua sepekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih pimpinan Tuhan. Harapan kami di minggu yang akan datang, Tuhan masih perkenankan kami lagi untuk datang menyembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis
dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sidang jemaat Tuhan, pergilah. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah dalam pertobatan yang melahirkan kesetiaan. Kami siap hidup dalam pertobatan dan kesetiaan untuk mengiringkan. Arahkan hati, pikiran, dan seluruh hidupmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Ya. Penekanan warta jemaat untuk hari ini Minggu 10 Desember 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur pada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama, dari Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 siang sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pembelajaran tersebut. Rencana retret anak-anak katekisasi, kalau Tuhan berkenan, diadakan hari Jumat tanggal 15 Desember di Villa Yasmin, Ciawi. Selanjutnya dari Komisi Diakonia, dalam rangka kegiatan atau program Diakonia tahun 2023, yaitu pelayanan kasih, dalam bentuk pembagian paket sembako yang akan diberikan kepada anggota Diakonia, Jemaat Keramat, anggota Diakonia, Jemaat Keramat, pekerja gereja, dan warga sekitar gereja. Adapun pelaksanaannya pada tanggal 27 Desember 2023. Untuk itu kami mohon partisipasi warga jemaat yang rindu untuk berbagi kasih. Paket tersebut terdiri dari beras, gula, minyak, dan Indomie. Untuk pengumpulan atau penyerahan paket sembako bisa mulai dikumpulkan mulai minggu ini di gereja atau bisa juga diberikan dalam bentuk uang
yang nantinya akan dibelanjakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dukungan dana dalam program pelayanan kasih dapat ditransfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 1765001000777 atas nama Yeni Tanduk. Konfirmasi bisa langsung chat atau menghubungi ke Ibu Penatua Yeni Tanduk dengan nomor 0813-155-63806 dan Ibu Diaken Monica Solu dengan nomor 0853-512-75222. Atas bantuan dan dukungan dari kita semua, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya dari Panitia HRG, untuk hari Natal dan Tahun Baru, rapat Panitia HRG akan diadakan pada hari ini, Minggu 10 Desember, setelah ibadah jam 9, setelah ibadah ini, di Gedung Gereja Toraja Jemaat Keramat. Selanjutnya, dari PWGT, PSB PWGT dapat ditransfer melalui rekening PWGT Jemaat Keramat dengan nomor rekening 1200013084228 melalui Bank Mandiri atas nama Monica Solu, PWGT Jemaat Keramat. Bukti transfer mohon disampaikan kepada Ibu Monica Solu selaku bendahara dengan nomor telepon 0853-512-75222 atau Ibu Elis Sarira sebagai wakil bendahara dengan nomor 0812-222-8946. Untuk selanjutnya adalah mengenai peruntukan Podi 4. Peruntukan Podi 4 untuk minggu depan tanggal 17 Desember 2023 yaitu untuk Panitia HRG. Begitu juga untuk tanggal 24 Desember 2023. Selanjutnya mengenai amplop PSB, bagi anggota jemaat yang mentransfer persembahan bulanannya atau PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukan dari transfer tersebut disampaikan ke Tata Usaha Gereja. Terima kasih. Selanjutnya, mengenai pengutusan pengurus PPGT Jemaat Keramat. Sehubungan dengan penggantian pengurus PPGT Jemaat Keramat dalam rapat kerja ke-12 pada tanggal 18 sampai 19 November yang lalu, maka dimohon agar nama-nama berikut mempersiapkan diri dan menghadiri pengutusan yang akan dilakukan atau dilaksanakan dalam ibadah jemaat pada tanggal 17 Desember 2023 jam 9 pagi. Susunan nama-nama tersebut adalah Ketua Henry Albert Limbong, Sekretaris Sania Kristela Pakilaran Sihaloho, Bendahara Sharon Keina Ampang untuk bidang pengakaran ajaran karakter dan spiritualitas. Sebagai koordinator, Preja Delicia Somalinggi, anggotanya Alfeli Osian Taniseru, Elsie Limbong Sarira. Untuk bidang pengembangan SDM, profesi dan keminatan, koordinatornya adalah Gideon Fredly Tombi, anggotanya Calvin Gilbert Kasiaheng, Enrico Bura. Untuk bidang organisasi, koordinatornya Viola Angelika Payangan, anggotanya Jordi Immanuel Tandirapak. Untuk bidang sosial, lingkungan dan kebangsaan, koordinatornya Septiani Angel Musu Tabilangi, anggotanya Rante Naya Baratiku. Informasi selanjutnya mengenai pelaksanaan peneguhan sidi. Dengan selesainya materi pelajaran katekisasi, maka jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan peneguhan sidi terhadap anak-anak katekisan pada ibadah jemaat
pada tanggal 24 Desember 2023 jam 9. Adapun anak-anak katekesan yang akan mengikuti peneguhan CD yaitu pertama Irfan Tandikana, 2 Maura Marcella Gustiayu, 3 Geldi Brian Saputra Toding, 4 Jocelyn Sarah Kezia Sirait, 5 Indah Cahyani Tangkalangi, 6 Christopher Marvelino Tandiarang, 7 Fibri Jatsiah Palobo, 8 Abraham Lobobuli, 9 Daniel Godspeed. Supaya anak-anak katekesan memperhatikan dan mempersiapkan diri, Tuhan Yesus memberkati. Untuk penekanan jemaat yang berulang tahun, selamat pada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Untuk nama-namanya dapat kita lihat di warta jemaat. Untuk berita sakit, mari kita mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada tambahan untuk laporan keuangan. Peralat untuk amplop persembahan HRG ada yang tidak tercatat dengan nomor 220 senilai 500.000. Jadi totalnya untuk amplop persembahan HRG yang sebelumnya adalah 6.450.000 menjadi 6.950.000. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, TU, dan majelis gereja. Demikianlah warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menyanyi dengan hati yang bersyukur. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, berobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Selamat hari Minggu Advent kedua dan Tuhan Yesus memberkati.
Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Iya, bagi yang menemukan kunci mobil, ada kunci mobil. Oh, terima kasih.